Film diawali dengan berlatar belakang pada tahun 1987 terdapat sekumpulan siswi SMA yang sedang latihan olahraga voli. Mereka terlihat begitu serius latihan dikarenakan sekolah mereka akan mengadakan sebuah pertandingan antara semua kelas. Lalu dari kejauhan terlihat ada sepasang suami istri yang mengawasi para siswi tersebut. Beberapa saat kemudian akhirnya para siswi itu selesai latihan dan berniat untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu salah satu siswi yang tidak dijemput orang tuanya memilih untuk berjalan kaki pulang ke rumahnya. Namun saat di tengah perjalanan, gadis itu dihampiri oleh sebuah mobil dan dua orang di dalam mobil itu menawari sebuah tumpangan untuk mengantarkan gadis itu pulang. Mau tidak mau, karena di luar terik matahari sangat panas, akhirnya gadis itu menerima tawaran tersebut. Kemudian bukannya diantarkan pulang, namun naasnya gadis itu ternyata diculik sepasang kekasih itu. Kemudian gadis itu dirantai, lalu pada malam harinya gadis itu pun dimantap-mantapi secara paksa dan kemudian dibunuh. Singkat cerita, pada keesokan harinya setelah melakukan aksi bejatnya, sekarang kita diperlihatkan sepasang suami istri itu. Mereka bernama Evelyn istrinya dan John suaminya. Usut punya usut, mereka ini memiliki kelainan seks yang mana mereka selalu menculik gadis usia 17 tahun untuk dijadikan bahan pemuas birahinya. Gadis yang diculik olehnya disekap, dirantai, dan lebih parahnya lagi, mereka melakukan adegan mantap-mantap bertiga. Kemudian mereka membagi tugas. John bertugas membawa mayat gadis itu lalu menguburkannya di sebuah hutan. Sedangkan Evelyn membereskan jejak aksi brutal mereka agar perlakuan keji mereka tidak ketahuan oleh warga sekitar. Kemudian scene beralih ke seorang gadis bernama Vicky. Vicky mempunyai latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Ayah dan ibu mereka belum lama ini sudah berpisah. Hal itulah yang membuat Vicky menjadi gadis labil yang sedang mencari jati dirinya. Karena perpisahan kedua orang tuanya lah yang membuat Vicky tinggal serumah bersama pacarnya yang bernama Jones. John sebagai pacarnya bukannya mengarahkan Vicky ke hal yang baik, namun dirinya malah menjerumuskan Vicky ke pergaulan bebas. Mereka selalu mabuk bersama, mengkonsumsi barang-barang terlarang, bahkan setiap malam mereka tidak pernah absen untuk melakukan adegan mantap-mantap. Suatu ketika Vicky yang sedang ada jam pelajaran bukannya mendengarkan gurunya, namun dirinya malah asyik menggambar. Kemudian sepulang sekolah, guru Vicky yang mengetahui latar belakang keluarga Vicky menasehatinya agar Vicky bangkit dari keterpurukannya ini. Singkat cerita, Vicky sedang mengunjungi rumah ibunya. Vicky dalam seminggu dia selalu menyempatkan 2 hari untuk menginap di rumah ibunya. Kemudian pada saat itu Vicky meminta izin keluar untuk menghadiri sebuah acara pesta. Namun ibunya yang mengetahui nilai rapot sekolahnya Vicky jeblok, lantas ibunya tidak mengizinkannya untuk pergi. Karena hal itu membuat Vicky kesal dan secara diam-diam dia pun tetap pergi ke acara pesta tersebut. Di dalam perjalanan, Vicky yang sedang menunggu taksi lewat, namun dirinya malah dihampiri oleh Evelyn dan John. Lantas mereka pun menawarkan Vicky sebuah barang terlarang yang dijual $10. Awalnya Vicky sempat tidak mau, namun dikarenakan dia butuh barang itu saat acara pesta nanti, dia mau membelinya. Lantas Vicky pun masuk ke dalam mobil, dan saat di dalam perjalanan ternyata barang itu sudah habis. John meminta untuk ke rumahnya dulu dan mengambil barang itu. Sesampainya di rumah, Vicky pun dipersilahkan masuk ke dalam. Dan saat di dalam, Vicky diberikan sebuah minuman yang sebelumnya sudah dicampur obat bius. Seketika Vicky pun kelayangan, berniat untuk pergi dan datang ke acara pesta itu. Langsung saja Evelyn dan John menahan Vicky untuk keluar. Mereka lalu menyekap Vicky dan mengikatnya di sebuah ranjang. Dan disinilah mereka melakukan adegan mantap-mantap secara paksa bertiga. Singkat cerita, pada keesokan harinya Maggie atau ibunya Vicky yang mengetahui bahwa Vicky ternyata tidak ada di kamar, lantas menelpon teman-temannya Vicky dan mantan suaminya. Kemudian di dapur, Evelyn dan John yang sedang bersarapan, mereka menemukan buku diari Vicky di dalam tasnya. Kemudian saat John hendak pergi, John melihat anjing peliharaan mereka berak sembarangan di dalam rumahnya.
Lantas Evelyn membersihkan kotoran anjing itu. Setelah itu, Evelyn menghampiri Vicky dan menawarkan minum air putih. Di situ, Vicky meminta kepada Evelyn agar dirinya dilepaskan, dan dia juga menceritakan bahwa ayahnya merupakan dokter ahli bedah yang mampu membayar uang tebusan. Namun Evelyn menolak dan mengatakan bahwa tujuan utama dia bukan uang. Setelah itu, Evelyn menyuruh Vicky untuk mandi dan membersihkan dirinya. Saat Evelyn sedang mandi, dia melihat ke arah jendela dan berniat untuk melarikan diri nanti ketika ada kesempatan. Kemudian scene berpindah memperlihatkan John yang sedang berada di pinggir jalan, lalu dihampiri oleh pasangan homo yang menagih hutang. Usut punya usut, ternyata John selalu menghutang untuk membeli barang terlarang yang digunakan bersama dengan istrinya. Karena John tidak mempunyai uang saat ini, maka dirinya berjanji akan bayar hutang itu paling lambat esok hari. Di sisi lain, Vicky yang sehabis mandi kemudian diperintahkan Evelyn untuk mengirimkan surat ke ibunya yang berisikan bahwa dirinya sudah muak akan pertikaian orang tuanya itu dan berniat pindah ke daerah Adelaide. Kemudian saat Vicky ingin diikat kembali di ranjangnya, namun dia meminta untuk pergi ke kamar mandi dulu untuk pipis. Lalu saat Evelyn mengantarkan Vicky ke toilet, tiba-tiba John pulang. John meminta agar dirinya saja yang mengantarkan Vicky ke kamar mandi dan menyuruh Evelyn untuk beristirahat. Beberapa saat, Evelyn yang merasa cemburu kenapa John lama di kamar mandi, akhirnya dia menggedor-gedor pintu. Dan benar saja, ternyata pintu kamar mandi itu dikunci dan John sedang ingin memantap-mantapi Vicky. Di sini terjadi perdebatan antara mereka. Vicky yang melihat hal itu memanfaatkannya untuk melarikan diri. Seketika, John dan Evelyn yang mengetahui Vicky kabur, mereka panik lalu mencari keluar rumah. Namun ternyata Vicky bersembunyi di dalam bak mandi. Kemudian Vicky berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah. Namun usahanya gagal dan dia pun berhasil tertangkap lagi. Akhirnya Vicky pun kembali disekap dan diikat lagi di ranjangnya. Di saat bersamaan, ternyata teriakan Vicky terdengar oleh tetangganya John dan Evelyn. Evelyn berusaha menjelaskan bahwa dia dan suaminya hanya terjadi pertengkaran kecil. Namun karena sudah muak hampir setiap hari mendengarkan suara teriakan, akhirnya tetangga itu mengancam untuk melaporkannya ke kantor polisi. Beberapa saat setelah semua dirasa sudah aman, akhirnya John menyuruh Evelyn untuk mengantarkan surat yang dituliskan Vicky sebelumnya. Dan John menunggu di rumah untuk beristirahat. Namun bukannya beristirahat, ternyata John malah berniat untuk memantap-mantapi Vicky di saat istrinya pergi keluar. Dan naasnya lagi, ternyata Vicky buang air besar di ranjang. Karena hal itulah membuat John kesal dan mengambil spray ranjang itu untuk dicuci. Di sisi lain, Evelyn yang setelah mengantarkan surat ke kotak surat itu, dirinya pergi ke sebuah telepon umum untuk menelpon anaknya. Namun anaknya Evelyn tidak mau berbicara dengan ibunya sendiri. Usut punya usut, ternyata Evelyn ini sebelumnya merupakan seorang janda yang memiliki 2 anak. Kemudian dia bertemu dengan John hingga akhirnya menikah dan hidup bersama. Singkat cerita, Evelyn pun pulang ke rumah. Dia secara tidak sengaja melihat John yang berlari tanpa menggunakan busana. Kemudian Evelyn menghampiri Vicky dan menanyakan apa yang terjadi ketika dirinya sedang berada di luar. Lalu Vicky menjelaskan hal yang sebenarnya. Tidak hanya itu, Vicky juga mengatakan bahwa John hanya memperalat Evelyn saja untuk memantap-mantapi semua gadis 17 tahun. Maka dari itu, kedua anak Evelyn tidak tinggal serumah agar John leluasa bermantap-mantap liar bersama gadis dan Evelyn. Mendengar hal itu, langsung saja Evelyn menanyakan itu semua ke John. Di sini terjadilah perdebatan antara mereka. Evelyn meminta agar bunuh sajalah Vicky dan mencari gadis yang lain saja. Namun karena John memiliki akal bulus yang licik, akhirnya dia mengatakan bahwa hanya Evelynlah satu-satunya wanita yang paling cantik sedunia sampai akhir hayat hidupnya. Karena perkataan itu membuat Evelyn percaya, dan disinilah akhirnya mereka melakukan mantap-mantap bertiga bersama Vicky. Di sisi lain, ibunya Vicky bersama mantan suaminya datang ke kantor polisi dan melaporkan putrinya yang hilang entah kemana. Namun polisi itu tidak ingin mengusut laporan yang diterima.
Dikarenakan di daerah ini sering terjadinya hilang para gadis, yang dimana alasan para gadis itu pergi meninggalkan rumah ternyata dikarenakan kedua orang tua mereka yang berpisah. Maka dari itu, polisi tersebut menyuruh orang tua Vicky agar menunggunya sampai putrinya itu pulang ke rumah. Kemudian scene berpindah. Mereka yang sehabis bermantap-mantap membersihkan ranjang dan menyuruh Vicky untuk mandi lalu membersihkan dirinya. Sedangkan John pergi ke hutan dan mempersiapkan kuburan untuk Vicky nanti. Di sisi lain, ibunya Vicky yang terus merindukan putrinya, dia mengingat pacarnya Vicky dan berencana untuk mencari keberadaan Vicky dari alamat pengirim yang tertulis di dalam surat itu. Langsung saja mereka pergi ke alamat tersebut tanpa bantuan pihak kepolisian. Kemudian Vicky yang selesai mandi dan kembali diikat, lalu Evelyn mengatakan kepada Vicky, siapkan dirimu, kita akan lanjut ronde kedua. Dan di saat bersamaan John pulang dari hutan. Kemudian ia kembali melihat anjing peliharaannya buang kotoran sembarangan lagi. Karena kesal, langsung saja ia menyiksa anjing itu. Evelyn yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk menenangkannya, namun naasnya anjing itu pun sudah tewas. Karena hal itu, akhirnya John meminta maaf kepada Evelyn dan menyesali perbuatannya. Singkat cerita, kemudian Evelyn menyuruh Vicky untuk menuliskan surat lagi dan menyuruh untuk meminum obat pil tidur agar Vicky tewas secara perlahan. Namun di saat bersamaan, ternyata orang tua Evelyn bersama Jones sudah sampai di lokasi. Dan ketika dibuka pintunya, ternyata Evelyn memberikan informasi alamat pengirim palsu, yaitu alamat tetangganya. Di situ, Evelyn terus menodongkan pisau agar Vicky tidak bersuara. Di luar, ibunya Vicky terus mencari-cari Vicky di rumah tetangganya John dan Evelyn. Di saat itu juga, Evelyn terus menyuruh Vicky untuk meminum obat pil tidur agar Vicky ini cepat tewas. Namun Vicky mengatakan, bunuhlah saja aku secepatnya menggunakan pisau. Dan dia mengatakan juga bahwa John itu sebenarnya tidak mencintaimu, dia hanya memperalatmu saja. John yang mendengar hal tersebut, dia langsung marah dan menyeret Vicky untuk berniat membunuhnya. Namun hal yang tak diduga pun terjadi di sini. Ketika John sedang membunuh Vicky, di saat bersamaan Evelyn menusuk pisau berkali-kali ke perutnya John hingga membuat John tewas seketika. Vicky yang memanfaatkan momen itu langsung saja dia melarikan diri melewati jendela kamar mandi. Namun naasnya Evelyn sudah menunggu di luar rumah. Tapi ternyata Evelyn di sini membiarkan Vicky untuk pergi dan mengejar mobil orang tuanya. Ibunya Vicky yang masih percaya bahwa anaknya itu ada di daerah ini, benar saja dia melihat anaknya itu dari spion dengan keadaan yang penuh luka. Dia pun menghampiri dan memeluk anaknya tersebut. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Jadi kesimpulannya pada film ini mempunyai pesan moral, yaitu kita harus berbakti dan menuruti perkataan orang tua. Contohnya di film ini, seandainya si Vicky mengikuti perkataan orang tuanya agar tidak pergi ke acara pesta itu, mungkin saja tidak akan terjadi peristiwa seperti ini. Ya, orang tua melarang mungkin karena ada hal yang terbaik untuk kita dan tidak mau terjadi apa-apa kepada anaknya sendiri.